Halo, perkenalkan nama saya Gabriel Yeremia Apriliano. Saya berkuliah di Universitas Terbuka mengambil prodi yaitu Sistem Informasi. NIM saya adalah 056324102. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas dua basis data yang dimana kita diminta untuk membuat contoh kasus ini menjadi sebuah basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada XMAPP dengan tabel dokter, pasien, administrator, pasien, dokter, daftar, dokter admin, dan rincian atribut yang sesuai. Lakukan setiap tahapan praktikum dengan mengacu pada panduan praktikum yang tersedia dalam e-learning BMP MSI 4206 basis data. Oke, langsung saja saya mulai. Dan pada sekarang adalah tampilan di mana XMPP control, di mana kita perlunya menyalakan Apache dan MySQL. Pertama kita akan tekan start ini dan ini, kemudian ini mulai berjalan. Setelah ini kita pun menekan tombol admin di mana kita akan dibawa ke localhost. Pada tampilan localhost ini adalah php my admin di mana kita bisa membuat basis data, di mana kita akan membuat basis data, kita memberikan nama tugas 2. Kita create. Dan tugas 2 pun mulai terlihat. Pertama kita akan membuat entitas, di mana entitas yang seperti di soal kita perlunya membuat administrator, daftar, pasien, pasien dokter, dokter, dan dokter admin. Kita mulai dengan administrator di mana kita butuh 3 kolom. Kita add nama tabel sebagai administrator, jualan kolom 3, kita akan proses di mana yang berada di entitas administrator memiliki atribut ID admin, waktu jaga, dan nama admin juga. Pertama kita akan ID admin, kemudian nama admin dan waktu jaga. ID adminnya kita buat 3, nama adminnya kita buat 100, mungkin ini juga 100, waktu jaganya 100, index primary kirim, gunakan auto increment. Kita simpan. Boom. Oke, saya baru saja selesai membuat satu entitas administrator yang dimana memiliki ID admin, nama admin, dan waktu jaga. Seperti di soal, kita perlunya membuat entitas yaitu ada nama entitas. Jadi saya akan buat dulu. Oke, saya mulai buat dulu. Oke, setelah saya membuat beberapa entitas, di sini kita sudah memiliki administrasi, daftar, dokter, dokter admin, pasien, dan dokter. Dan sekarang saya akan menambahkan nama-nama pasiennya. Oke, kita mulai menambahkan nama pasien. Kita klik insert, ID pasien, kita kasih nomor 1, nama pasien Andi. Alamat pasien kita buat dia memiliki alamat Surabaya, jenis kelamin laki-laki. Nomor 2, nama pasien Budi, alamat Sidoarjo, dia berjenis kelamin laki-laki. Nomor 3, ID-nya 3, namanya Cantika, beralamat Gresik. Yang nomor 4, Dinda,
alamat Pelong Bendo. Yang tadi belum aku kasih jenis kelamin, kita kasih tentuan P untuk perempuan, ini juga P untuk perempuan. Kita kirim. Oke, dan di sini ada beberapa pasien, yaitu memiliki ID pasien nomor 1 ada Andi, alamat Surabaya, dia berjenis kelamin laki-laki. Ada Budi, ID-nya 2, beralamat Sidoarjo dan laki-laki. Nomor 3 Cantika, dan ada Dinda yang sama-sama perempuan, memiliki domisili Gresik dan Balong Bendo. Oke, setelah kita menambahkan pasiennya, kita pergi ke tugas. Kemudian kita akan menambahkan forage key, yang dimana kita akan menambahkan di daftar dokter admin dan pasien. Kita langsung saja, kita akan tambahkan forage key. Kita akan masuk ke entitas tabel, kita buka strukturnya. Di sini ada daftar, ID pasien, dan ID admin. Kita tekan lainnya, kita tekan indeks untuk menambahkan forage key. Akan muncul kunci warna abu-abu. Kita juga lakukan hal yang sama pada ID admin. Kita tambahkan indeks dan kita tekan OK. Kita ke dokter admin, struktur, ID dokter, ID admin, lainnya indeks, OK, lainnya indeks dan OK. Kan memiliki forage key di mana memiliki secondary dan yang mengikuti primary. Pasien dokter, kita buka strukturnya lagi pada ID pasien, oke, dan ID dokter. Boom. Dan kita pun punya forage key pada setiap entitas daftar dokter admin dan pasien, dimana ID pasien dan ID dokter ini juga memiliki hal yang sama, dan juga di daftar juga hal yang sebaliknya. Kita akan tentuan relasi dari ke-6 tabel ini dengan cara kita akan klik designer. Oke, kita akan urutkan sesuai dengan yang berada di soal, dimana ada dokter admin, administrator, daftar dokter, pasien dokter, dan pasien. Setelah dirapikan, kita akan menyimpan halaman ini dengan nama tugas 2. Kita kirim. Oke, memiliki tugas 2, dimana kita akan memiliki sebuah tabel admin, administrator, daftar dokter, pasien dokter, dan pasien. Dan kita pun akan menentukan relasi dengan kita akan memberikan create relationship. Kita pasangkan ID pasien dan ID pasien pada daftar. Kita pastikan cascade untuk delete-nya dan cascade untuk update-nya. Kita tekan OK, memproses, dan kita akan melakukan hal yang sama pada administrator, dokter admin, dokter, dan dokter pasien, dimana ID admin di sini kita akan create relationship. Oke, ini juga oke. Dan sekarang kita sudah menentukan relasi dari setiap tabel yang ada, dimana ID pasien pada pasien menuju ke daftar, ID pasien daftar, ID admin menuju ke administrator, ID admin administrator menuju ke ID admin di dokter admin, dokter ID admin ke ID dokter menuju ke ID dokter pada dokter pasien, dan ID pasien menuju kembali ke ID pasien. Selanjutnya, setelah kita menentukan relasinya, kita akan melanjutkan dengan melihat hasil pekerjaan kita pada software AMXP Control Panel. Saya akan tunjukkan, dan kita akan buka menu shell. Ini adalah menunya AMXP Control Panel. Kita akan membuka menu shell di menu ini. Kita klik
Dan di depan saya adalah shell atau menu XAMPP, dan kita akan membuka atau mengakses tugas yang kita sudah buat tadi. Pertama kita akan MySQL root, boom, kemudian show database. Titik 2. Di sini kita diperlihatkan ada beberapa database, namun kita akan mengakses database tugas 2 yang baru saja kita kerjakan tadi. Use tugas 2, boom, kemudian show tables. Di sini pun ada table dari yang kita buat tadi, ada 6 entitas. Kita bisa select from patient, boom, dan pasien yang sudah kita input tadi muncul di sini. Jadi sekian dari tugas basis data 2 ini. Jika ada salah kata dan kekurangannya mohon dikoreksi. Sekian, terima kasih.